Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Putri Aini. NIM 11950121681. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi linear data dan koefisien korelasi. Langsung saja kita masuk ke pengertian. Pengertian regresi. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebutkan dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut dengan responsi. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang digunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas ataupun kuantitas. Contoh penggunaan analisa regresi linear sederhana dalam produksi antara lain: hubungan antar lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produksi yang dihasilkan, hubungan jumlah pekerja dengan output yang diproduksi, hubungan antara suhu ruangan dengan catatan produksi yang dihasilkan. Model persamaan regresi linear sederhana adalah seperti berikut ini. Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah variabel responsi atau variabel akibat dependent. X adalah variabel prediktor atau variabel faktor penyebab independent. A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi kemiringan atau besaran frekuensi yang ditimbulkan oleh prediktor. Nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikuadratkan. B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikurang sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Selanjutnya yaitu koefisien korelasi. Apabila garis relasi berbentuk linear dan persamaan regresi linear Y dan X telah ditentukan dan didapatkan koefisien arah B, maka koefisien determiner R pangkat 2 ditentukan dengan rumus R pangkat 2 atau dengan mengkuadratkan nilai R. Fungsinya adalah sebagai koefisien penentu atau determinasi sebagian besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varian dari variabel terkait dengan hubungannya dengan regresi. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan di Microsoft Excel. Berikut ini telah tersedia data untuk kita olah untuk mencari regresi dan koefisien korelasi. Data ini adalah data penelitian dari kelas kontrol atau data yang kita gunakan pada video sebelumnya. Dari data tersebut terdapat persen X dan persen Y, dan di sini ada yang diminta oleh rumus yaitu sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat. Pertama kita akan mencari jumlah persen X, yaitu dengan rumus sama dengan langsung buka kurung, kita tarik data pertama sampai data terakhir, tutup kurung, enter. Untuk lebih praktisnya kita kopikan ini ke samping. Selanjutnya kita akan mencari perkalian X dikali Y, yaitu sama dengan nilai X dikali nilai Y, enter. Kita kopikan ke bawah untuk mencari sigma XY. Selanjutnya kita akan mencari nilai
pangkat 2. Nilai X dipangkatkan 2, enter. Nah, selanjutnya kita tarik data atas sampai ke bawah biar lebih praktis. Nah, di sini kita sudah mencari jumlah dari X, Y, X dikali Y, X kuadrat. Selanjutnya yaitu kita akan mencari rumus reaksi dan koefisien korelasi, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan A ditambah Bx. Untuk mencari nilai A dan nilai B, kita menggunakan rumus itu A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikuadratkan. Langsung saja kita coba dengan rumus yang di atas, itu sama dengan buka kurung sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY, tutup kurung, dibagi buka kurung jumlah data yaitu 31 dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X, kita pangkat 2, tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk mencari nilai B dengan rumus yaitu sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikali sigma X dikuadratkan. Langsung saja kita coba dengan rumus tadi, yaitu sama dengan buka kurung N-nya 31 dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, tutup kurung, dibagi buka kurung lagi, yaitu N 31 dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan 2, tutup kurung, enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai A dan nilai B. Langsung saja kita letakkan di persamaan Y, yaitu 29,9745,15,53. Nilai B yaitu 0,85027873 Kemudian kita akan mencari nilai korelasi persen atau nilai R, yaitu sama dengan persen kita tab nilai array 1 di koma nilai array 2. Nilai array 1 di sini yaitu nilai X, kita sorot dari nilai atas sampai ke bawah, koma nilai array 2 yaitu present text, kita sorot dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita akan mencari koefisien korelasi dengan cara kita mengkuadratkan nilai R di atas, yaitu sama dengan nilai R kita pangkatkan 2, enter. Nah, dapat kita lihat di sini untuk nilai R kuadratnya lebih rendah dibandingkan nilai R-nya. Akan tetapi inilah nilai dari sebab akibat antara dua variabel yaitu X dan Y. Kemudian untuk fungsi Y untuk memprediksi nilai berikutnya. Misalkan data selanjutnya yaitu data 32, untuk nilai
Prostek X-nya yaitu 60, dan untuk mencari nilai prostek Y-nya tinggal kita masukkan ke fungsi Y yaitu 29,9 sekian ditambah 0,85 sekian. Kemudian kita kali dengan nilai X-nya. Nah, untuk mengetahui penyebaran data pada grafik scatter dapat kita lakukan dengan menyorot nilai X dan nilai Y secara bersamaan. Kemudian kita pilih insert. Selanjutnya kita pilih scatter. Kita perbesarkan. Kemudian untuk mengetahui fungsi X-nya kita pilih check layout. Yang ini pilih layout 9. Kita perbesarkan lagi. Kita perbesar X-nya. Nah, dapat kita lihat di sini fungsi FY-nya sudah kita pelore, di mana Y-nya B yaitu 0,853 X sama dengan yang kita cari tadi, dan A-nya yaitu 29,9 sekian sama dengan yang kita cari tadi, dan untuk R kuadratnya yaitu 0,62 sekian sama dengan yang kita cari tadi. Namun yang menjadi beda di sini yaitu pada grafik scatternya Y sama dengan BS ditambah A, sedangkan yang kita buat yaitu Y sama dengan A ditambah BS. Namun itu tidak menjadi masalah karena cuma susunannya saja yang membedakannya. Maka fungsi Y dan R kuadratnya sudah sesuai dengan yang kita cari tadi. Nah, di sini kita bisa mengubah titel grafisnya, yaitu saya akan mengubah dengan nama grafik regresi data pretest dan post-text. Untuk sumbu X-nya kita rubah menjadi pretest X. Untuk sumbu Y-nya kita rubah menjadi post-text Y. Inilah penjelasan saya tentang regresi linear data dan koefisien korelasi. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.